Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah. Gimana Kak? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما بعد saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, beberapa hari yang lalu telah dicapai gencatan senjata. Lalu sebagian kaum muslimin menganggap dan menyambut gembira dengan gencatan senjata itu. Mengapa kita saat ini tetap turun untuk menyampaikan urusan tentang Palestina itu? Saudara-saudara Allah SWT, apakah benar gencatan senjata ini merupakan solusi? Apakah solusi? Tidak. Ada beberapa hal yang perlu dicatat saudara-saudara. Satu, dalam gencatan senjata ini adalah sifatnya sementara, bahwa Yahudi itu tidak melakukan serangan kepada kaum muslimin di Gaza dalam beberapa waktu. Tetapi itu pun diberikan tahapan-tahapan. Sekian tahap pertama mereka hanya menyerang beberapa daerah dan seterusnya dan seterusnya. Hingga akhirnya gencatan senjata itu secara penuh dilakukan. Tetapi kita perlu ingat yang pertama, bahwa gencatan senjata adalah perjanjian dengan kaum Yahudi. Pertanyaan penting, apakah mereka akan komitmen dengan kesepakatan itu? Gencatan senjata baru saja diumumkan, tetapi Zionis Yahudi itu terus melancarkan serangan-serangan kepada kaum muslimin. Masih saja jatuh korban di antara kaum muslimin pasca pengumuman gencatan senjata itu. Itu menunjukkan kepada kita secara jelas bahwa Zionis Yahudi itu adalah, mereka tidak akan pernah menepati janji-janji mereka. Maka apakah kita percaya dengan janji mereka? Tidak. Percaya dengan kesepakatan mereka? Tidak. Yang pertama. Kedua, gencatan senjata itu sifatnya sementara. Itu artinya begitu gencatan senjata selesai, sesuai dengan kesepakatan, mereka akan kembali menyerang, mereka akan kembali menyerbu, mereka akan kembali menjatuhkan bom-bom dan rudal mereka kepada kaum muslimin. Artinya mereka akan menumpahkan kembali darah kaum muslimin. Maka apakah benar itu gencatan solusi? Tidak. Apakah kalau begitu gencatan solusi? Tidak. Jadi itu sifatnya sementara. Begitu selesai gencatan senjata, mereka akan kembali mengobarkan permusuhan, melakukan penindasan, melakukan pemboman, pembunuhan dan pembantaian terhadap kaum muslimin. Yang kedua. Sekarang yang ketiga.
Sudah dalam Allah SWT. Bagaimana jika sifatnya gencatan senjata itu bukan sementara, tetapi gencatan senjata itu permanen. Mereka tidak akan melakukan serangan selamanya terhadap kaum muslimin di Gaza dan di Palestina, sehingga terjadi perdamaian yang permanen. Apakah jika seperti itu dilakukan, betulkah itu merupakan solusi? Tidak. Betulkah itu merupakan solusi? Tidak. Saudara-saudara yang Allah SWT, andai gencatan senjata itu sifatnya artinya terjadi perdamaian, maka tetap itu bukan solusi bagi kaum muslimin, sebab itu solusi yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Yahudi mereka datang ke Palestina. Mereka merampas tanah kaum muslimin. Mereka mengusir kaum muslimin dari tanah Palestina. Mereka menumpahkan darah, melakukan pembantaian, dan seterusnya. Sehingga mereka menegakkan negara di atas tanah kaum muslimin. Artinya negara yang mereka cintai, negara itu adalah rampasan tanah kaum muslimin. Oleh karena itu, inilah sesuatu yang disebut penjajahan. Apa saudara? Penjajahan. Apa saudara? Penjajahan. Apa solusi terhadap penjajahan saudara? Apakah penjajahan bisa diselesaikan solusinya dengan perdamaian? Saudara-saudara, apa yang dilakukan kaum Yahudi ini? Mereka merampas tanah kaum muslimin. Ketika mereka merampas tanah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, maka solusi yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita adalah balik memerangi mereka. Takbir. Takbir. Allah SWT berfirman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Dan perangilah siapa di jalan Allah, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, perangilah di jalan Allah. Yang artinya perang ini diizinkan, bahkan diperintahkan Allah SWT. Perintah itu dalam rangka menunaikan perintah Allah fi sabilillah. Siapa mereka yang diperintahkan Allah? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Nah, di ayat ini dengan jelas memerintahkan kaum muslimin, ketika kaum muslimin diperangi, tak ada pilihan lain, kita wajib untuk memerangi mereka. Takbir. Itulah al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara Allah SWT, jihad itu hukumnya fardu kifayah. Apa saudara? Fardu kifayah. Tetapi ingat, fardu kifayah itu berubah menjadi fardu ain ketika kaum kafir masuk, merangsek, menyerang negeri kaum muslimin. Di dalam kitab Fathul Mu'in, kitab yang sangat banyak dikaji di pesantren-pesantren, disebutkan dengan jelas dalam kitab itu, kulla amin walau marra. Jihad itu fardu kifayah, setiap tahun meski hanya sekali. Tapi kemudian diteruskan, idza kana al-kuffaru bi biladihim, apabila kaum kafir itu masih artinya jihad fardu kifayah adalah harus dilakukan
negeri kaum kafir. Itu fardu kifayah kulla amin walau marrah. Itu jihad yang wajib dilaksanakan kaum muslimin setiap tahun walau hanya sekali. Tetapi dalam ayat itu, dalam kitab itu tidak disebutkan wa yata'ayyan idza dakhalu biladana, rubah hukumnya. Yang tadi fardu kifayah yata'ayyanu, berubah menjadi fardu ain. Idza dakhalu biladana, jika kaum kafir itu memasuki negeri kami. Berarti hukum jihad melawan kaum kafir yang masuk menyerang negeri kaum muslimin apa, saudara? Fardu ain, saudara. Oleh karena itu sesungguhnya saudara dan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atas kita sebenarnya adalah kaum negeri Palestina, kaum muslimin di Palestina. Ketika mereka memerangi kita, hukumnya jihad, dan itu adalah fardu ain. Apa, saudara? Fardu ain. Apa yang fardu ain? Jihad, saudara. Karena jihad sekarang tidak bisa kita lakukan. Ini minimal, saudara, yang kita lakukan demo, yang kita lakukan masirah untuk menunjukkan kepada kaum muslimin di sana bahwa kita kaum muslimin di Indonesia punya kepedulian terhadap urusan jihad, punya kepedulian terhadap urusan mereka, saudara. Takbir. Fardu ain, saudara. Apa fardu ain itu? Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan dosa, saudara. Mau berdosa? Saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sesungguhnya tadi saya katakan gencatan senjata baik sementara bahkan permanen tidak diizinkan oleh Islam, karena sesungguhnya yang wajib atas kita adalah berjihad melawan mereka, dan itu fardu ain. Takbir. Allahu Akbar. Yang mereka lakukan bukan sekedar memerangi kaum muslimin. Yadkhulu biladana, ketika mereka masih di negeri kami. Yang mereka lakukan sekarang, mereka merampas, mereka merampok, mereka menduduki negeri kaum muslimin. Mereka mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Dan jawaban atas itu adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah dimanapun mereka kamu temukan. Wa akhrijuhum, usir mereka, min haitsu akhrajukum, dari manapun mereka mengusir kalian. Maka jawaban atas masalah Al-Aqsa, masalah Palestina, adalah usir Yahudi dari Palestina. Dengan apa, saudara? Dengan apa, saudara? Dengan jihad. Takbir. Kita lanjutkan. Dan yang patut ingat, saudara, yang mereka rampas, yang mereka ambil, bukan sekedar negeri kaum muslimin, negeri yang diberkahi Allah, negeri yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa, negeri yang Masjid Al-Aqsa itu menjadikan Rasulullah SAW tempat Isra, dan setelah Rasulullah berkumpul dengan para nabi dan belum jadi imam atas mereka. Subhanallah asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Dalam ayat itu disebutkan alladzi barakna hawlahu, yang kami berkahi apa yang ada di sekelilingnya. Di sekeliling itu
ada rezeki yang diberkahi. Dan itu yang juga disabdakan Rasulullah, Allahumma barik lana fi samina, Allah barik fi samina, ya Allah berikanlah barakah kepada sam kami ya Allah. Maka ini negeri yang diberkahi. Di dalam tafsir disebutkan kalau negeri di sekitar Aqsa diberkahi, Allah lebih Masjid Al-Aqsa sendiri. Dan sekarang Masjid Al-Aqsa ini dikuasai oleh kaum Yahudi. Apakah kita ridho? Tidak. Inilah bentuk ridhaan ketidakridhaan kita. Kita menyuarakan, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kaum muslimin di negeri ini tidak ridho. Masjid Al-Aqsa dikangkangi, dijajah, diduduki kaum Yahudi. Takbir. Sekali lagi pertanyaannya, apa solusi berarti Palestina, saudara? Apa, saudara? Bisakah dengan gencatan senjata? Bisakah dibuat dua negara? Solusi apa, saudara? Usir mereka. Apa? Usir mereka. Keluarkan mereka. Dengan apa? Jihad. Saudara, inilah pentingnya pada jadi imam. Inilah pentingnya al-khalifah. Sebagai menjelaskan dalam kitab-kitab fikih, al-jihad mawkulun lil khalifah. Jihad itu diserahkan pada khalifah. Yang seharusnya sekarang dijalankan para penguasa-penguasa negeri Islam. Tetapi yang terjadi, penguasa-penguasa negeri Islam itu justru mereka bersekutu dengan kaum Yahudi untuk membiarkan serangan penguasaan Yahudi ke Palestina. Maka memang saudara, tak ada solusi lain, tak ada solusi yang diperintahkan Allah SWT kecuali dengan al-khilafah. Takbir. Maka jihad dan khilafah adalah solusi tuntas terhadap Palestina. Jihad untuk mengusir mereka, khilafah inklusif yang menggerakkan kaum muslimin untuk berjihad. Takbir. Dia berjihad. Dia berjihad. Dia tegakkan khilafah. Tegakkan khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.